saling sindir terjadi saat debat capres antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Anies menyindir perihal luasnya kepemilikan lahan tanah Prabowo. Sedangkan Prabowo saudara menyindir retorika Anies yang disebutnya omon-omon. Calon Presiden Pemilu 2024 KPU menggelar debat ketiga pemilu di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam. Debat ketiga mempertemukan ketiga calon presiden. Suasana panas terjadi sejak awal debat berlangsung. Anies dalam pembacaan visinya menyindir kinerja Kementerian Pertahanan yang dinilainya lemah, mulai dari pembobolan hacker hingga minimnya kesejahteraan prajurit yang dibandingkan dengan kekayaan menterinya Prabowo Subianto. Anies juga menyinggung soal food estate yang dikerjakan Prabowo. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Anies lalu kembali menyinggung perihal luasnya tanah milik Prabowo. Pernyataan Anies disikapi Prabowo dengan sanggahan. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang. Prabowo lalu balas menyindir Anies saat debat membahas negara di kawasan selatan. Prabowo menggunakan istilah omon-omon saat menanggapi retorika Anies. Presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omon-omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Aksi saling sindir para capres jadi warna dalam debat ketiga pemilu 2024 yang membahas sejumlah isu, diantaranya pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Indonesia kembali